Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa ahda kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Allah berfirman, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW benar dari Allah sama dengan orang yang buta, orang yang tidak percaya? Jawabannya pasti beda, karena orang yang percaya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bahwa ini benar dari Allah, baru percaya saja sudah berhadiah. Baru percaya saja bahwa Quran ini benar dari Allah, Allah Ta'ala sudah disiapkan hadiah. Hadiah yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita lihat di surat 47 ayat 2. Surat 47 ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima unzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. 47 ayat 2 kan? Adapun orang yang beriman, beramal soleh, wa amanu bima unzila ala Muhammad, dan mereka percaya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quran ini benar dari Allah. Hakul yakin ini benar dari Allah. Hadiah yang pertama, kaffara anhum sayi'atihim. Allah bakal ampunkan kesalahan mereka, Allah ampuni dosa mereka. Hadiah yang kedua, wa aslaha balahum, Allah bakal memperbaiki keadaan mereka. Itu baru percaya. Gimana kalau mau membaca? Gimana kalau kemudian mau memahami dan mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Percaya, mau membaca dengan hakul yakin, mau memahami, mau menerjemahkan, mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dialah yang pantas dirindukan surga Allah melalui Al-Quran. Dialah yang pantas mendapat syafaat pembelaan Al-Quran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru percaya saja sudah berpahala, apalagi mau membaca, mau memahami, ya mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang diharapkan, itulah yang dikehendaki, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita berpaling mengabaikan Al-Quran, Ibu Bapak lihat surat 43 ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 43 ayat 36. Wa may ya'su an dzikrir rahman
nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kan? Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Rahman, yakni Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah Ta'ala biarkan setan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, maka setan itu yang jadi qarin. Qarin itu apa? Teman dekat, teman berpikir, bertutur kata, berperilaku, berprasangka. Ibu, bapak, saudara, kalau itu yang terjadi, Allah biarkan setan menyesatkannya, berpikirnya, bertutur katanya, berperilakunya dipengaruhi setan, maka dipastikan 24 jam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Dari sinilah ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, bersyukur kita percaya. Ya, bersyukur kita percaya bahwa Quran ini benar dari Allah. Allah berfirman, apakah sama yang mengetahui bahwa ini benar dari Allah, sama yang buta membutakan diri dari ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat Allah, nggak percaya dari ayat Allah, jauh, jelas beda. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, bahwa Quran itu benar bisa juga dilihat di surat Al-An'am ayat 115. Surat 6 Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim. Ketemu dan telah sempurna firman Allah, ayat-ayat Allah Al-Quran ini. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna, telah tamat, ya, tamat, telah sempurna firman Tuhanmu, yakni Al-Quran, dengan sidqa wa adla, dengan benar, dengan adil, dengan benar, dengan adil. Al-Quran benar. Al-Quran tidak pernah membohongi kita, masa yang lalu, masa yang akan datang. Quran pernah bohong nggak? Yang bohong siapa? Yang bohong orangnya. Qurannya bohong nggak? Enggak. Buka surat 41, surat 41 ayat 42. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. 41 ayat 42 kan? La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran tidak pernah mendatangkan kebatilan, masa yang lalu maupun masa-masa yang akan datang. Sekalipun Bapak Ibu kita hidup di zaman super globalisasi, Al-Quran tetap relevan, Al-Quran tetap cocok. Kenapa? Quran itu diturunkan dari Allah yang Maha Hakim, Allah yang Maha Bijak, yang Maha Tahu. Nah, jadi la ya'tihil batil, Al-Quran tidak pernah mendatangkan kebatilan, masa yang lalu maupun masa yang akan datang. Sekalipun kita hidup di zaman apa? Super globalisasi, sekalipun Al-Quran tetap relevan. Kenapa? Ini turun dari Allah.
yang menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, maka berbeda yang tahu dan yang tidak tahu. Berbeda yang paham dan yang tidak paham. Berbeda penghuni surga, berbeda dengan penghuni neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Beda kan? Tidak sama kata Allah. Calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka. Penghuni surga orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Percaya bahwa ini benar. Beruntung kenapa? Mau sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan Allah. Sami'na wa ata'na atas perintah Allah. Sebab kalau sudah perintah Allah, tidak ada alasan memilih pilihan yang lain selain yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita milih yang lain selain yang diajarkan Allah, itu namanya sesat. Buka surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah berfirman, tidak pantas mukmin laki-laki, tidak pantas mukmin perempuan apabila Allah Rasul telah menetapkan sesuatu lalu ada pilihan lain selain yang diajarkan Allah dan Rasul. Siapa yang berpaling dari Allah dan Rasul, maka itu namanya sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka sekali lagi bersyukur kita percaya dengan Al-Quran. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita mau membaca, bersyukur kita dengerin Al-Quran. Karena kalau maunya orang di luar sana, jangan dengerin ini Quran. Jangan dilihat ini Quran, jangan dibaca ini Quran, jangan percaya sama Al-Quran. Kalau nggak salah itu ada di surat 41 ayatnya 26. Kalau nggak salah, coba dilihat. 41:26. La tasma'u bil La tasma'u li hadzal Qur'an, betul? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang yang enggak percaya, orang kufur yang ada di luar sana, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengerin ini Quran. Dengerin aja enggak boleh. Jangan kamu datang ke pengajian. Ngapain subuh-subuh ke masjid? Jangan ngopi di rumah. Kata ibu tidur-tiduran, pagi-pagi nikmati apa? Nikmati nasi uduk dan seterusnya. Nasi kuning. Atas mau lihat Al-Quran. Jangan kamu dengerin. Mau aja dibohongin orang Arab. Mau aja, ada kan istilah mau aja dibohongin sama orang Arab. Udah nggak usah didengar, nggak usah dibaca, apalagi dia hafalin, apalagi dia amalkan. Itu maunya mereka.
Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi, bikin heboh. Heboh dengan HP-nya, heboh dengan dunianya, heboh dengan kegiatannya supaya kamu bisa mengalahkan. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, maka ini yang mesti dilawan. Gimana cara melawannya? Zainu buyutakum bi qiraatil Qur'an, hiasilah rumahmu dengan Al-Qur'an. Cara melawannya, hiasilah rumahmu dengan Al-Qur'an. Lebih apalagi Ramadan nanti. Ramadan adalah sahrun unzila fihil Qur'an. Pak Tri izin menyampaikan khutbah Nabi Muhammad SAW jelang Ramadan, akhir Sa'ban seperti ini. Boleh Pak Tri ya? Saya sampaikan potongan khutbah Nabi Muhammad SAW di bulan Sa'ban menyongsong Ramadan. Apa yang beliau katakan? Ya ayuhannas, qad ja'akum Ramadan, sahrun azim, sahrul mubarak, sahrul rahmah, sahrul maghfirah, sahrul unzila fihil Qur'an. Man adda bi khasratin kaman adda faridatan fima siwa, wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Hei manusia, kata Nabi, kebetulan ini sekarang Sa'ban, ujung Sa'ban, Jumat besok kemungkinan sudah mulai tarawih malam. Mudah-mudahan sama, indikasinya sama. 28 malam mulai tarawih. Mudah-mudahan demi ya. Ya Yohanes, hei manusia, qad ja'akum sahrun Ramadan, telah sampai kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Siapa-siapa yang melaksanakan amal sunnah di bulan Ramadan nilainya wajib. Siapa-siapa yang melaksanakan amal wajib nilainya 70 kali lipat. 70 kali lipat. 70 kali wajib di luar Ramadan. Itulah tamu yang bakal datang. Itulah Ramadan yang Allah siapkan untuk kaum muslimin, dan di sana ada hadiah khusus yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang namanya Lailatul Qadar. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jadi baik, selamat datang Ramadan. Ibu-ibu kalau mau kedatangan tamu perlu persiapan nggak? Yang ibu siapin apa? Makanan. Kalau mau puasa yang ibu siapin apa? Ibu mau puasa yang disiapin apa? Sahur. Mau puasa, nih jadi nyambungnya dikit nggak apa-apa ya. Mau puasa yang disiapkan yang pertama ilmu bil ilmi, betul? Al ilmu qabla amal. Ilmu harus ada sebelum beramal, sebelum wudu, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum umroh, sebelum masak, bikin sahur. Kalau nggak ada ilmunya bisa jadi nasi nggak? Bikin sayur asam, ibu nggak tahu ilmunya bisa jadi sayur asam nggak? Bikin kopi rasa garam, karena nggak tahu ilmunya. Antara gula sama garam sama kan? Yang penting dikasih adonan gitu kan. Maka al ilmu
qabla amal. Ilmu harus ada sebelum beramal, termasuk sebelum puasa. Nah itu panjang. Sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka semua berharap semua hari, minggu, bulan, tahun suasananya seperti Ramadan. Kalau ngerti. Kenyataannya banyak yang nggak tahu ilmunya. Apa buktinya? Lihatin setiap masjid. Minggu pertama masjidnya kecil, sampai nggak muat, sempit, betul. Di sono gitu juga, betul kan? Minggu kedua maju, ada kemajuan. Minggu ketiga tambah maju. Minggu keempat yang ke masjid dia lagi. Ini indikasi bahwa kaum muslimin ilmunya tentang Ramadan, mohon maaf, perlu diperdalam. Betul. Anda tahu ini kesempatan. Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan. Umur rahasia Allah. Apalagi kalau duduk udah gelisah. Duduk udah gelisah, mau ngapain? Tuh, ada yang lagi bilang mau mati. Duduk udah gelisah, nggak mau puasa, nggak mau bertobat. Ini kesempatan bertobat, kesempatan meraih fadilah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahu ilmunya. Sayang kalau kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlalu begitu saja. Kalau ngerti, akan berusaha mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan bagaimana mendapatkan berbagai fadilah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil ilmi. Yang kedua apa, Bu? Mengamalkan. Yang kedua bil iman. Dengan iman. Dengan apa? Dengan iman. Karena yang dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah puasa itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau sudah imannya yang bicara, spiritualnya yang bicara, dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Lihat surat 24 ayat 51. Ini nggak menyimpang dari surat Araf itu nggak apa-apa ya, karena saya bawa ke situ karena memang agak nyambung. 24:51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak ada ucapan bagi orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasul kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itulah orang yang beruntung. Jadi kalau spiritualnya yang bicara, spiritualnya yang dikuatkan, iman Islamnya yang dikuatkan, menyongsong Ramadan, maka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sami'na wa ata'na. Kalau sudah sami'na wa ata'na, Allah akan kasih gampang menyelesaikan sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan itu ibu bapak bisa buka surat 18.
ayat 88. Wa ammal ladzina amanu kan wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah siapkan pahala terbaik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan Allah titahkan orang yang beriman beramal soleh itu perintah yang gampang-gampang. Bapak Ibu Saudara, perintahnya sama. Perintah sholat 5 waktu sama, perintah puasa sama, perintah berbuat baik yang lain sama, tapi jalaninya beda. Untuk menjaga 5 waktu perintahnya sama. Ada yang bisa jaga, ada yang sholat itu berat. Fulan ayo sholat ntar. Fulan ayo ke masjid tar. Ada yang begitu? Anak siapa? Anak orang sholat. Anak seorang sini? Baik. Insya Allah. Kalau dulu mungkin, sekarang alhamdulillah baik lah. Allah kasih perintah yang gampang, jalaninya gampang. Kita ke masjid sholat 5 waktu gampang. Puasa, kita lihat orang tua sudah tutur, secara fisik kelihatannya nggak mampu, tapi karena spiritualnya yang jalan, iman Islamnya yang jalan, puasa 30 hari selesai, puasa sebulan penuh selesai. Tuh lihat yang muter-muter di Monas, fisiknya kuat-kuat, fisiknya hebat-hebat, tapi suruh puasa nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena spiritualnya lemah, iman Islamnya lemah, betul. Maka menyongsong Ramadan itu pertama bil ilmi, yang kedua bil iman yang mesti dikuatkan. Kalau iman Islamnya yang dikuatkan, spiritualnya yang dikuatkan, bahwa puasa panggilan Allah, melaksanakan panggilan Allah sebuah kenikmatan tersendiri. Karena itu yang kita bawa pulang menghadap Allah, yang sehingga menikmati. Jadi kalau spiritualnya yang bicara, akan menikmati ibadah kepada Allah. Coba lihat surat 10. Surat 10 itu ayat yang ke-58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau masalah itu katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, kesempatan yang diberikan Allah, ketemu Ramadan itu rahmat Allah, kesempatan yang diberikan Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya Anda menikmati, hendaknya Anda berbahagia bisa puasa. Bahkan sebelum puasa saja, man fariha bituhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa-siapa yang senang menyongsong Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka, apalagi menikmati. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini ketemu Ramadan. Alhamdulillah ya Allah bisa puasa. Alhamdulillah ya Allah bisa tarawih bareng. Alhamdulillah ya Allah bisa takjil bareng. Alhamdulillah ya Allah bisa iktikaf bareng. Alhamdulillah ya Allah tahun ini bisa sahur bareng, menikmati. Selalu puasa alhamdulillah, bisa puasa alhamdulillah, bisa tarawih alhamdulillah. Ini pas habis tarawih kemudian ada kultum, sebentar lihat jam. Ustadznya kasihan.
Ya Allah, diajar lagi. Apalagi begitu sambil batuk-batuk, maksudnya pengen cepet selesai. Tapi bukan orang sini. Pantatnya gatel geser sono, geser sini. Ustaznya perasaan. Fabila dikafal ya hendaknya Anda menikmati, betul? Diajak berpikir menikmati, diajak puasa menikmati, diajak tarawih menikmati, diumumkan siapa yang masih makan takjil menikmati. Alhamdulillah ya Allah, orang masjid ingatkan takjil. Siapa yang memberi makan takjil Allah kasih pahala. Orang yang makan makanan kita Allah tidak mengurangi orang yang makan. Allah tidak mengurangi pahala orang yang makan yang kita siapkan. Masya Allah kan? Menikmati. Ujung ayat itu huwa khairum mimma yatma'un. Karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik dari yang kamu kumpulkan. Yang kita kumpulkan belum tentu dibawa mati. Nikmat Allah bisa beribadah, itulah yang kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapan Ramadan setelah bil ilmi, yang kedua bil iman, spiritual kita yang jalan, iman Islamnya yang jalan, bahwa kita puasa sedang menjalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah perintah Allah, tidak ada jawaban yang pantas kita ucapkan kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Orang yang begini insya Allah sahurnya cukup 1 hari. Ya, sahur pagi, ada nggak sahur 2 kali? Ada. Sahur 2 kali itu kakinya kelihatan, kepalanya, badannya nggak kelihatan. Dia sahur 2 kali kan? Karena ada yang sahur 2 kali. Di rumah sahur, siang sahur. Siang sahur itu kakinya kelihatan, badannya enggak. Oh begitu juga di sini ya? Ada? Ada nggak Bu? Oh di sini nggak ada, ini lagi ngaji. Nah jadi itulah Bapak Ibu, kalau spiritualnya jalan kan udah pokoknya sami'na wa ata'na, nggak ada beban, malah menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga setelah bil ilmi, bil iman. Yang ketiga apa yang ketiga? Sebelum puasa mesti perlu bersih-bersih terlebih dahulu. Bersih masjid penting, bersihin rumah penting, bersihkan hati dari penyakit yang bisa merusak amal jauh lebih penting. Bersihkan hati, jangan mendendam. Jangan mendendam, jadilah pemaaf. Dalam bertetangga, kumpul banyak orang, kalau nggak lihat dilihat, kalau nggak nyenggol, senggol. Kalau nggak ngomong, dia ngomongin. Ibu biasanya kalau ngomongin suami, jeleknya apa baiknya Bu? Oh baiknya. Kalau ngomongin tetangga, baiknya apa jeleknya? Kalau tadi ngomongin suami, baiknya. Alhamdulillah, suami saya Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau ngomongin teman, ngomongin tetangga, baiknya apa jeleknya? Kok nggak kompak? Ini yang perlu diselesaikan. Kalau kita berharap ampunan Allah, gimana Allah mau ngampunin kita sementara kita sendiri pendendam? Pendendam itu nggak boleh. Dan dalam berkeluarga, bermasyarakat, kumpul banyak orang, lalu dia omongin, jangankan kita, keluarga Nabi aja sempat jadi buah pembicaraan, sampai membuat Khalifah Abu Bakar tersinggung dan Khalifah Abu Bakar marah. Marahnya Khalifah Abu Bakar ditegur oleh Allah dalam surat 24
ayat yang ke-22. Surat 24 ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang yang punya kelebihan, punya kelapangan bersumpah tidak mau bantu keluarga, tidak mau bantu fakir miskin, tidak mau bantu orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi maafin mereka, lapang dadalah kamu mereka. Bukankah kalian adalah orang yang berharap ampunan Allah? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kisahnya, singkat ceritanya, asbabun nuzulnya, ayat ini berkaitan dengan keluarga Nabi ketika perang dengan Banil Mustalik. Nabi kita Muhammad SAW ajak keluarga, ajak Aisyah. Selesai perang, pulang menuju Madinah. Di perjalanan, Aisyah istri Nabi kita Muhammad SAW, badannya kecil, keluar dari rombongan sehingga tak terpantau oleh pengawal. Pengawal tak tahu kalau Aisyah kembali ke lokasi, nyari kalung yang hilang. Kalungnya jatuh, balik ke lokasi, nyari kalung. Di lokasi ada sahabat sengaja pulang belakangan, namanya Sofwan bin Mu'attal. Harapannya kalau musuh menyerang secara tiba-tiba bisa diantisipasi, atau kalau ada yang perlu dibantu bisa dibantu. Dan betul dilihat dari jauh ada hamba Allah. Semakin dekat semakin jelas. Sofwan setengah nggak percaya kalau yang dilihat itu Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Untuk meyakinkan bahwa itu beliau, buru-buru kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti betul beliau, karena jawab salam. Kalau nggak jawab salam, dedemit kan. Jawab salam berarti benar. Ibu bapak saudara, saat itu Sofwan bin Mu'attal dihadapkan pilihan serba salah. Membiarkan beliau ngejar rombongan sendiri salah. Salah nggak? Jalan bareng, naik unta bareng, tambah. Sofwan berpikir gimana caranya supaya bisa terselamatkan. Bun, naik unta, biar saya tuntun. Kalau yang namanya nuntun kan dari depan. Itu cara yang paling ringan. Disetujui. Aisyah naik unta, dituntun sampai Madinah dan tidak ada apa-apa, karena memang tidak ada apa-apa. Rupanya perjalanan itu diketahui orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Dia itu siapa? Siapa? Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Dia orang munafik. Berita itu digoreng habis. Berita itu digoreng habis. Ya kalau istilah sekarang digoreng habis, cepat viral. Kalau ada HP repot itu, cepat viral. Sampailah berita itu ke telinga Khalifah Abu Bakar, karena beritanya, narasinya dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu, kalau bilang mau modus supaya ketemu anak muda. Ini kan fitnah luar biasa. Narasi itu sampai ke telinga Khalifah Abu Bakar sehingga beliau marah. Kalau begini
cara memperlakukan keluarga kami. Khalifah Abu Bakar itu sahabat yang merelakan semua kekayaannya bela agama. Kalau begini cara mereka memperlakukan keluarga kami, kapok. Saya nggak mau bantu keluarga, nggak mau bantu fakir miskin, nggak mau bantu orang yang berjuang. Sikap beliau yang seperti itu salah, ditegur oleh Allah di surat 24 ayat 22 tadi. Janganlah orang yang punya kelebihan, punya kelepangan, bersumpah nggak mau bantu keluarga, nggak mau bantu fakir miskin, nggak mau bantu orang yang berjuang, tapi maafi, lapang dada. Bukankah kamu berharap ampunan Allah? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Alangkah indahnya keluarga besar Masjid Al-Hidayah kalau kemudian kita lapang dada, walau punya kelapangan, walau punya kelebihan, ya punya kelebihan karena status sosialnya, punya kelebihan karena ekonominya, punya kelebihan karena ya kelebihan di tengah keluarga. Lalu enggak, saya nggak mau maafin kamu, kadang-kadang kan gitu kan, karena punya kelebihan, punya status sosial, punya kelebihan, punya kemapanan ekonomi yang lebih dari yang lain, lalu bersumpah nggak mau bantu keluarga dan sebagainya. Alangkah indahnya menyongsong Ramadan kalau kita lapang dada, berjiwa besar, mengulurkan tangan, nyambut uluran tangan orang lain. Tidak jatuh harga diri kita karena mengulurkan tangan, tidak jatuh harga diri kita karena menyambut uluran tangan orang lain. Dan itulah yang diperintahkan Allah, tolak kejahatan dengan cara yang baik. Coba lihat surat 41 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Allah berfirman, tidak sama yang baik dan yang tidak baik. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Tiba-tiba antaramu orang yang memusuhimu menjadi teman setia. Tidak ada sifat menolak kejahatan dengan cara yang baik. Maksudnya maafin orang, sekalipun orang itu tidak minta maaf kecuali orang yang sabar. Tidak ada kesabaran kecuali orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Ayah, bunda, bapak, ibu bisa mengulurkan tangan, maafin ayah, maafin bunda, maafin kami, itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak semua orang sanggup mengulurkan tangan, tidak semua orang sanggup menyambut uluran tangan orang lain. Kenapa? Karena ego, karena gengsi. Ada yang gitu? Orang mana? Orang sono. Kalau orang sini mau pemaaf semua. Insya Allah nanti nyampe rumah habis ngaji, ya maafin ya mau puasa gitu Bu ya. Ya maafin mau puasa, kemarin salah bikin sayur asem. Asemnya banyak. Terlalu asem. Bikin kopi kemarin terlalu pahit atau salah garam. Maafin ya, maafin. Insya Allah saling memaafkan, suami minta maaf, pendek kata siapa yang duluan minta maaf itu yang terbaik. Bisa suami yang minta maaf, bisa istri yang minta maaf, ke anak bisa orang tua minta maaf. Siapa yang lapang dada duluan mengulurkan tangan, itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini yang saya sampaikan kultum tausiah pagi ini, surat 13 ayat 19 ayat 20-nya nanti itu kaitannya silaturahmi disambung di bulan Ramadan insyaallah. Ayat 20 tuh Masya Allah nanti disambung di Ramadan insyaallah. Masih nanti kan masih ketemu nanti insyaallah. Baik Ibu Bapak, ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita buka dialog tanya jawab. Monggo silakan. Oh, ada pengumuman dulu. Jadi Bu Dedek yang pertama ya.